Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pega Purnamasari akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan anak usia dini, mata kuliah filsafat pendidikan, dosen pengampu, Dr. Yosep Barus. Baiklah, yang pertama pengertian filsafat pendidikan. Yang pertama, menurut John Dewey. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Kemudian menurut Randall Curran mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafati dalam praktik pendidikan. Selanjutnya menurut Bernadette mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Bersifat filosofis, dengan sendirinya filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan suatu analisis filosofi terhadap lapangan pendidikan. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan menurut Yahya Kohar. Nah, Yahya Kohar ini mengatakan filsafat pendidikan adalah filsafat yang bergerak dalam lapangan pendidikan. Kemudian menurut Osmond dan Craver, filsafat pendidikan dipandang sebagai aplikasi ide-ide filsafat terhadap masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya menurut Al-Saibani mengemukakan bahwa filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah-kaidah filsafat dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pengertian filsafat pendidikan di atas, maka filsafat pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah penerapan pandangan-pandangan filsafat dalam pendidikan anak usia dini. Nah, dalam arti lain, filsafat pendidikan anak usia dini adalah pengaplikasian analisis-analisis atau kajian-kajian filsafat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, baik menyangkut kurikulum, aspek pendidikan, tujuan pendidikan, objek pendidikan, pendekatan, model pembelajaran, proses asesmen dalam pendidikan anak usia dini. Baiklah, selanjutnya konsep dasar filsafat pendidikan. Konsep dasar filsafat pendidikan anak usia dini ini dimulai ketika J.J. Rousseau dan John Locke berani menepis dogma agama yang mengatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan yang berdosa, di mana konsep rasionalisis ini menjadi babak baru bagi masa depan anak yang lebih bermartabat serta mengubah secara total pandangan masyarakat tentang anak. Nah, kemudian muncullah penelitian-penelitian ilmiah tentang anak, seperti Milton, di mana ia menulis bahwa masa kanak-kanak meramaikan masa dewasa sebagaimana pagi hari meramaikan hari baru. Kemudian Sigmund Freud menyatakan bahwa kesulitan penyesuaian kepribadian seseorang dapat ditelusuri melalui pengalaman masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan. Artinya pengalaman buruk di masa kanak-kanak berimplikasi pada kesulitan hidup di masa dewasa. Selanjutnya, hasil kajian Erikson mengemukakan bahwa masa bayi adalah masa penanaman kepercayaan dasar atau basic trust, di mana jika anak mendapatkan pengalaman yang membahagiakan, maka anak tersebut akan belajar memandang dunia ini dengan aman, dapat dipercaya, dan memberikan pendidikan kepada anak. Selanjutnya, menurut Sontag dan Kagan, perilaku untuk berprestasi tinggi pada anak usia dini berkorelasi kuat dengan pencapaian perilaku pada masa selanjutnya. Apabila pada masa anak-anak seseorang sering gagal karena mendapat ejekan, hukuman, serta pengalaman yang tidak menyenangkan, maka anak tersebut pada selanjutnya akan mempunyai konsep diri yang negatif dan rasa rendah diri yang kuat. Nah, menurut White, dalam penelitiannya dikemukakan bahwa
2 tahun pertama adalah usia yang sangat penting untuk meletakkan pola penyesuaian pribadi dan sosial. Oleh karena itu, anak pada usia 12-15 bulan harus diberi kesempatan yang kaya akan kehidupan sosial supaya anak dibentuk untuk mempunyai pikiran yang baik. Kemudian menurut Harlock, perkembangan anak pada masa usia dini merupakan perkembangan dasar awal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 4 pembuktian, yakni yang pertama, sejalan dengan bertambahnya usia anak, hasil belajar dan pengalamannya semakin memberikan peran yang dominan. Oleh karena itu, pada masa perkembangan dasar yang sangat penting, keluarga atau orang tua perlu mengarahkan anak pada penyesuaian sosial yang lebih baik, sebab anak belajar dari kehidupan di sekitar, baik dari lingkungan maupun orang tuanya. Nah, pembuktian yang kedua ialah perkembangan awal akan mudah berkembang menjadi kebiasaan, di mana hal ini akan mempengaruhi seseorang sepanjang hidup dalam penyesuaian perilaku dan sikap sosial anak. Pembuktian yang ketiga, pengalaman pada masa kanak-kanak cenderung dipertahankan tanpa membedakan apakah pengalaman itu baik atau buruk. Selanjutnya, pembuktian yang keempat, seringkali muncul keinginan untuk mengubah pengalaman melalui berbagai materi edukasi. Dalam hal ini, perubahan harus semakin cepat disampaikan kepada anak, sehingga dapat memacu anak untuk mau lebih bekerja keras. Selanjutnya, mengacu pada 4 bukti yang telah disampaikan oleh Harlock, maka dapat disimpulkan bahwa secara filosofis, pola perkembangan pada masa kanak-kanak menjadi penentu bagi pola perkembangan pada masa-masa selanjutnya. Dalam konteks ini, PAUD seharusnya mengubah atau mengkondisikan pola perkembangan sehingga setiap anak mempunyai pola perkembangan yang baik. Oleh karena itu, PAUD harus berfungsi optimal sebagai penentu perkembangan anak pada masa yang akan datang. PAUD sebagai persiapan bagi anak untuk masuk ke jenjang pendidikan lebih lanjutnya. Selanjutnya, filosofi yang berpengaruh pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama ialah Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara ini berpendapat bahwa anak adalah makhluk hidup yang memiliki kodratnya masing-masing. Kaum pendidik ini hanya membantu menuntun kodratnya tersebut. Di mana jika anak memiliki kodrat yang tidak baik, maka tugas pendidik untuk membantunya menjadi baik. Jika anak sudah memiliki kodrat yang baik, maka ia akan lebih baik lagi jika dibantu melalui pendidikan. Di mana kodrat dan lingkungan merupakan konvergensi yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk rentang usia dalam pendidikan ini, menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa kanak-kanak kinder period usia 1-7 tahun, kemudian masa pertumbuhan jiwa dan pikiran 7-14 tahun, selanjutnya masa sosial period atau terbentuknya budi pekerti usia 14-21 tahun. Di mana sesuai dengan rentang usia tersebut, maka cara mendidik untuk masa kanak-kanak adalah dengan memberi contoh dan pembiasaan. Untuk masa pertumbuhan jiwa dan pikiran dengan cara pengajaran, perintah, paksaan, atau hukuman. Dan untuk masa sosial period dengan cara laku dan pengalaman lahir batin. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan taman siswa yang diperuntukkan bagi anak usia di bawah 7 tahun dengan nama Taman Kanak-Kanak. Nah, seterusnya, taman ini dikenal dengan nama Taman Indria, di mana bersemboyankan Tut Wuri Handayani, artinya bahwa taman ini memberi kebebasan yang luas selama tidak membahayakan anak. Sistem yang dipakai adalah sistem Among dengan maksud memberi kemerdekaan, kesukarelaan, demokrasi, toleransi, ketertiban, kedamaian, kesesuaian dengan keadaan, dan hindari perintah serta paksaan. Selanjutnya, filosofi menurut J.H. Pestalozzi. Yang pertama, J.H. Pestalozzi sangat menekankan pada pendidikan yang memperhatikan kematangan anak. Pendidikan ini harus didasarkan pada pengaruh objek pembelajaran, misalnya guru membawa benda sesungguhnya ketika mengajar. Pestalozzi sangat menekankan pada pengembangan aspek sosial sehingga anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan mampu menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pandangan dasar Pestalozzi ini terbagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama ialah menekankan pada pengamatan alam, mana semua pengetahuan pada dasarnya bersumber dari pengamatan yang akan menimbulkan pengertian.
Namun, jika pengertian tersebut tidak didasari pengamatan, maka akan menjadi sesuatu pengertian yang kosong. Kemudian pandangan kedua dari pestalogi ini ialah pandangan keduanya menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak, di mana melalui keaktifan anak akan mampu mengelola kesan atau hasil pengamatan menjadi suatu pengetahuan. Nah, keaktifan ini akan mendorong anak melalui interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya pandangan ketiganya ialah pembelajaran pada anak harus berjalan secara teratur atau bertahap. Prinsip ini sangat cocok dengan kodrat anak yang bertumbuh dan kembang secara bertahap. Selanjutnya, Frederick Wilhelm Froebel. Froebel ini merupakan salah satu tokoh pendidikan anak yang banyak memberikan pengaruh dalam pemikiran baru modern dalam pengembangan anak usia dini. Pada tahun 1840, Froebel ini meresmikan sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama kindergarten, walaupun banyak tantangan sampai-sampai lembaga pendidikan tersebut harus ditutup. Nah, pandangan dasar dari Froebel ini ialah pengembangan otoaktivitas yang menjadi prinsip utama, di mana anak didik harus didorong untuk aktif sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan yang produktif. Itu merupakan prinsip pertama dari pandangan Froebel. Prinsip keduanya ialah kebebasan atau suasana merdeka. Sama seperti pestalogi dan Ki Hajar Dewantara, kebebasan atau suasana merdeka anak itu diberikan kesempatan dalam suasana bebas sehingga anak itu mampu berkembang sesuai potensinya masing-masing. Di mana melalui suasana merdeka atau bebas tadi, anak akan memperoleh kesempatan mengembangkan daya fantasi atau daya khayalnya, terutama daya cipta untuk membentuk suatu dengan kekuatan fantasi anak. Selanjutnya prinsip ketiga yang dikemukakan oleh Froebel adalah pengamatan dan peragaan, di mana kegiatan ini dimaksudkan dalam pengembangan seluruh indera anak. Prinsip ini selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh pestalogi, di mana agar pembelajaran tidak verbalistik, maka anak harus diberi kesempatan untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai lokasi lingkungan alam di sekitar. Selanjutnya, pandangan filosofi Maria Montessori, di mana pemikiran Montessori ini berkaitan dengan anak cacat mental yang ditindaklanjuti dengan pendirian Casa dei Bambini atau Children House di daerah-daerah kumuh di Roma. Nah, ada beberapa prinsip yang diyakini oleh Maria Montessori, yaitu yang pertama, menghargai anak. Menghargai anak di mana setiap anak itu unik sehingga pendidik dalam memberikan pelayanan harus secara individual. Nah, Montessori percaya bahwa anak memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pendidik harus menghargai anak sebagai individu yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Selanjutnya, prinsip yang kedua ialah absorbent mind atau pemikiran yang cepat menyerap, di mana menurut Montessori, informasi yang masuk melalui indera anak itu dapat dengan cepat terserap ke dalam otak. Nah, di mana daya serap otak anak ini dapat diibaratkan seperti sebuah spons yang cepat menyerap. Untuk itu, Montessori menekankan pendidik hendaknya jangan salah dalam memberikan konsep-konsep pada anak. Prinsip ketiga yaitu sensitive periods atau masa peka. Masa peka dapat digambarkan sebagai sebuah pembawaan atau potensi yang akan berkembang sangat pesat pada waktu-waktu tertentu, di mana potensi ini akan mati dan tidak akan muncul lagi apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkembang tepat pada waktunya. Prinsip yang keempat, lingkungan yang disiapkan. Lingkungan yang disiapkan ini menurut Montessori ialah pendidik hendaknya menyiapkan suatu lingkungan yang dapat memunculkan keinginan anak untuk mempelajari banyak hal. Lingkungan yang disiapkan ini harus dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan dan minat anak, sehingga pendidik harus menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Yang kedua, lingkungan ini ditata dengan berbagai setting sehingga anak tidak tergantung dengan orang dewasa. Lingkungan yang disiapkan ini membuat anak bebas untuk bergerak, bermain, dan bekerja. Prinsip yang terakhir ialah pendidikan diri sendiri, di mana Montessori percaya dengan lingkungan yang telah disiapkan, memungkinkan anak itu dapat bereksplorasi, berekspresi, dan mencipta tanpa dibantu oleh orang dewasa. Selanjutnya, pendekatan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pendekatan Montessori.
di mana tujuan pendidikan Montessori adalah mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang disiapkan. Nah, walaupun anak belajar secara individual, namun anak dilatih sendiri. Lingkungan dipersiapkan dengan materi-materi yang telah terstruktur. Nah, materi-materi terstruktur ini terbagi menjadi 3, yaitu materi materi sensorial anak dapat berlatih untuk memperluas dan memperhalus persepsi sensorinya. Kemudian materi konseptual materi ini merupakan bahan-bahan konkret untuk melatih anak membaca, menulis, matematika, dan pengetahuan sosial. Kemudian materi kehidupan praktis atau sehari-hari, pembelajaran yang diberikan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menyapu lantai, mencuci piring, menyiram tanaman, dan lain-lain. Pendekatan Montessori ini menggunakan bahan-bahan yang dapat dimainkan anak. Selanjutnya, pendekatan Hicks atau Scope, di mana pendekatan ini dikembangkan oleh David Weikart yang pada awalnya bekerja pada Perry Project yang dikenal pada tahun 90-an. Kemudian dilakukan studi longitudinal sampai seseorang berusia 40 tahun. Nah, metode pendekatan high scope ini menekankan pada hubungan sosial dan emosional yang baik, di mana program ini melibatkan anak sebagai pembelajar aktif yang memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas bermainnya. High scope ini memiliki komponen penting, yaitu satu, anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagian besar waktunya di dalam learning center yang beragam. Yang kedua, merencanakan melakukan pengulangan. Yang ketiga, pengalaman kunci atau key experience. Yang keempat, penggunaan catatan anekdot untuk mencatat kemajuan yang diperoleh anak. Pendekatan high scope ini memiliki 5 unsur yang mendukung pembelajaran aktif anak, yaitu benda-benda yang dapat dieksplor anak, manipulasi benda-benda oleh anak, pilihan bagi anak tentang apa yang harus dilakukan, bahasa anak, dan dukungan dari orang dewasa. Selanjutnya yang terakhir, pendekatan Beyond Center and Circle Time atau BCCT, di mana pendekatan ini dikembangkan berdasarkan pada teori perkembangan anak. BCCT mencakup semua aspek perkembangan anak dengan ciri utama pemberian pijakan atau scaffolding untuk membangun konsep, aturan, ide, dan pengetahuan anak. Pijakan yang dikembangkan dalam pendekatan BCCT yaitu 1. Pijakan lingkungan bermain, 2. Pijakan sebelum main, 3. Pijakan selama anak main, 4. Pijakan setelah main. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya membuka sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya, Saudari Vega. Pertanyaan saya adalah, adakah hal yang menjadi dasar pendekatan positivisme? Apa pengaruh filsafat pendidikan terhadap pendidikan anak usia dini pada presentasi yang Saudari paparkan tadi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saudari Vega, saya juga ingin bertanya. Ya, baiklah. Berdasarkan pandangan filosofis tentang PAUD yang telah dijelaskan tadi, tolong sebutkan implikasinya dalam pelaksanaan PAUD. Terima kasih, itu saja Saudari Vega. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Puspita dulu. Implikasi pembelajaran, implikasi pelaksanaan dalam pelaksanaan PAUD dari pandangan filosofi pendidikan anak usia dini. Yang pertama,
Yang pertama, implikasi dalam pelaksanaan PAUD. Yang pertama ialah berkaitan dengan anak. Anak akan belajar dengan baik ketika mereka menggunakan sensorinya sesuai dengan filosofi yang telah disampaikan oleh filosofi yang pendidikan anak usia dini. Yang kedua, semua anak tuh dapat dididik. Artinya semua anak itu terlahir dengan potensi bawaan masing-masing. Karenanya semua anak juga dapat dididik sesuai dengan potensi tersebut tanpa pengecualian. Yang ketiga itu setiap anak harus dioptimalkan potensinya. Potensi yang dimiliki anak itu berbeda satu sama lain sehingga membutuhkan pembelajaran yang berbeda pula. Selanjutnya pendidikan harus dimulai sejak dini. Para filsuf berpendapat sama bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Di mana usia dini ini merupakan usia emas anak yang dengan mudah menyerap segala informasi yang diterima melalui semua inderanya. Selanjutnya anak tidak dapat dipaksa belajar jika belum siap belajar. Yang selanjutnya mempersiapkan anak bagi perkembangan selanjutnya dalam belajar. Kemudian kegiatan pembelajaran harus menarik dan bermakna. Dan terakhir interaksi sosial dengan guru dan kelompok usia penting bagi perkembangannya. Yang kedua, berkaitan dengan guru, implikasi dalam pelaksanaan PAUD. Yang pertama, guru itu harus menyayangi dan menghargai semua anak. Kemudian guru harus memiliki dedikasi untuk mengajar secara profesional. Yang ketiga, pengajaran yang baik harus berdasarkan teori, filosofi, dan sasaran. Yang keempat, mengajar anak menggunakan materi sebenarnya. Yang kelima, pengajaran dimulai dari yang konkret sampai yang abstrak. Yang keenam, observasi penting guna mengetahui proses belajar anak. Yang terakhir, pengajaran harus berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru. Baiklah, itu saja jawaban dari pertanyaan Saudari Pita. Terima kasih Saudari Pega. Jadi kesimpulannya itu implikasi dalam pelaksanaan PAUD itu berkaitan dengan anak dan juga berkaitan dengan guru ya. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Katie. Apa pengaruh filsafat pendidikan filsafat pendidikan terhadap pendidikan anak usia dini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Katie, di mana pembentukan karakter pada anak didik harus benar-benar ditanamkan sedini mungkin agar keberadaan anak didik ke depannya semakin berkualitas dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat. Nah, tujuan filosofi dalam mendasari pendidikan anak usia dini ialah memberikan inspirasi bagaimana pengorganisasian proses pembelajaran yang ideal yang sesuai dengan ciri khas dan karakter anak. Artinya filsafat pendidikan ini memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal yang sesuai dengan ciri khas dan karakter anak. Kemudian teori pendidikan
mampu menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filosofi anak. Nah, praktik pendidikan atau proses pendidikan ini juga menerapkan serangkaian kegiatan berupa interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori filsafat pendidikan tadi. Nah, peranan filosofi pendidikan ini dapat dalam mendasari pendidikan ini, selain memberikan inspirasi, juga menyatakan tujuan pendidikan ini untuk masyarakat. Nah, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan, serta seorang guru ini juga mampu menguasai konsep-konsep yang akan dikaji secara pedagogi dan atau ilmu dan seni dengan mempelajari filsafat pendidikan ini. Nah, di dalam masyarakat yang kompleks atau modern ini, filosofi dalam pendidikan harus mampu memberikan pedoman kepada para perencana pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, hal tersebut ini akan mewarnai perbuatan mereka secara arif dan bijaksana, menghubungkan usaha-usaha pendidikannya dengan filsafat pendidikan, falsafah bangsa, filsafat umum, dan falsafah negara. Baiklah, itu saja jawabannya. Baiklah, terima kasih Dari Saudari pertanyaan Vega atas jawabannya. Baiklah, sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.